Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kita mengenai sejarah maritim. Nah, di episode kali ini kita bakal menyelami lebih dalam mengenai warisan budaya maritim Nusantara yang mungkin jarang banget dibahas sama orang-orang, yaitu mengenai perahu lancang. Nah, perahu ini tuh sebuah perahu tradisional yang bukan hanya menjadi alat transportasi saja, tapi juga sebagai simbol kekuasaan, kehormatan, dan juga identitas budaya dari masyarakat Melayu. Nah, kalau kita dengar kata lancang, mungkin sebagian orang akan langsung mikir makna negatifnya aja. Padahal dalam konteks sejarah, kata ini tuh punya makna yang sangat luhur. Nah, sebelum itu di sini kita udah ada pemateri kita, yaitu ada Mbak Diniatul Mustaqimah yang akan menjelaskan mengenai perahu lancang. Oke, kita bakal mulai dari pertanyaan yang paling dasar dulu kali ya, mengenai asal perahu lancang itu sebenarnya dari mana sih, Mbak? Ya, baik. Perahu lancang berkembang di wilayah budaya Melayu, terutama di Sumatera, Riau, Jambi, Palembang, sampai wilayah pesisir, yaitu di Kalimantan. Wilayah-wilayah itu tuh memang sejak lama dikenal sebagai jalur perdagangan dan pelayaran ya, Mbak? Betul sekali. Sungai dan laut adalah jalan raya utama masyarakat saat itu. Perahu lancang dirancang khusus untuk mobilitas tinggi, baik di sungai besar maupun perairan di laut dalam. Gitu ya, berarti untuk ciri fisiknya cukup khas itu apa sih, Mbak, mengenai perahu lancang ini sendiri? Oke, dari bentuknya itu terlihat ramping namun memanjang dan juga melaju cepat. Dan yang paling menarik itu perahu ini tidak digunakan sembarangan. Biasanya dipakai oleh raja ataupun bangsawan atau utusan kerajaan. Kalau begitu, perahu lancang ini tuh bukan cuma dijadikan alat transportasi biasa aja ya? Iya, betul sekali. Dalam struktur sosial masyarakat Melayu, perahu lancang adalah simbol legitimasi kekuasaan. Berarti artinya siapa yang menaiki perahu ini tuh dia yang punya otoritas, begitu ya? Tepat sekali. Jadi perahu lancang sering digunakan dalam kunjungan diplomatik, perjalanan kerajaan, atau upacara penting. Bahkan ya, dalam hikayat Melayu, perahu lancang ini sering digambarkan sebagai hiasan yang indah, lengkap, dan juga pengiring. Ya, hiasan perahu, warna, dan ornamen punya makna simbolis, menunjukkan kebesaran dan kehormatan penguasa. Jadi perahu ini juga menjadi alat komunikasi visual tentang siapa yang berkuasa ya? Betul sekali. Perahu lancang juga sering muncul dalam karya sastra kan ya, Mbak ya? Ya, dalam syair pantun dan juga hikayat Melayu, perahu lancang sering menjadi metafora perjalanan hidup, kekuasaan, dan takdir. Menariknya kata lancang ini sempat mengalami pergeseran makna kan ya, Mbak ya? Awalnya bermakna cepat, berani, dan gagah. Namun, dalam perkembangan bahasa sehari-hari, maknanya bisa bergeser jadi kurang sopan atau terlalu berani. Berarti hal itu tuh menunjukkan bagaimana bahasa hidup dan juga sering berubah seiring waktu. Tapi sayangnya makna sejarahnya tuh sering banget terlupakan. Nah, kalau begitu kita lihat lebih luas lagi mengenai perahu lancang ini sebagai bukti bahwa nenek moyang kita itu bangsa pelaut. Ya, betul. Jadi Nusantara sejak dulu dibangun oleh laut, bukan dipisahkan oleh laut. Berarti perahu ini tuh menjadi pusat kehidupan ekonomi, sosial, bahkan spiritual. Ya, perahu lancang adalah simbol keunggulan teknologi tradisional, hasil pengetahuan lokal yang diwariskan turun-temurun. Tapi sayangnya narasi maritim itu sering kalah oleh narasi agraris. Padahal budaya bahari itu kan adalah pondasi peradaban Indonesia ya. Nah, sekarang kita jarang banget melihat perahu lancang sering digunakan secara nyata. Ya, modernisasi transportasi laut dan sungai membuat perahu tradisional tersingkirkan. Banyak perahu tradisional juga hanya cuma tersisa dalam catatan sejarah atau museum. Ya, jika tidak didokumentasikan bisa hilang dan ingatannya tuh kolektif gitu. Berarti ini tuh bukan hanya kehilangan benda tapi juga kehilangan nilai dan juga pengetahuan. Betul sekali. Dan untuk pelestarian mengenai perahu lancang ini kita punya banyak cara untuk melakukannya. Misalnya seperti apa sih, Mbak? Misalnya bisa juga lewat pendidikan, penelitian, festival budaya, hingga konten digital.
Bisa juga melalui podcast, video dokumenter, dan media sosial bisa jadi ruang baru untuk menghidupkan kembali cerita lama. Artinya bukan berarti kita harus kembali ke masa lalu, tapi juga memahami akar budaya kita. Karena identitas bangsa dibangun dari ingatan kolektif. Nah, dari perahu lancang kita belajar bahwa sebuah perahu bisa menjadi simbol kekuasaan, budaya, dan jati diri. Ya, mengajarkan kita tentang keberanian, perjalanan, dan hubungan manusia dengan laut. Dan ya, semoga podcast kita kali ini membuat kita lebih menghargai warisan maritim Nusantara, dan semoga budaya kita ini tidak hanya dikenang, tapi juga terus diceritakan. Terima kasih yang sudah mendengarkan podcast kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kok Thank you.